Perkenalkan, nama saya Kesha Davina Putri dari absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi semester 2. Fenomena geosfer. Fenomena geosfer ada 3. Yang pertama litosfer, yang kedua atmosfer, yang ketiga hidrosfer. Yang pertama litosfer. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang terdiri atas batuan. Litosfer bagian dari lapisan bumi paling luar. Lapisan bumi terdiri atas inti bumi dalam, inti bumi luar, selimut bumi, dan kerak bumi. Selimut bumi memiliki ketebalan 2890 km yang memiliki sifat lebih padat. Inti bumi memiliki sifat lebih cair. Lapisan litosfer ada 2. Yang pertama sial, memiliki unsur silikon dioksida dan aluminium oksida, memiliki ketebalan 35 km, memiliki sifat yang padat, terdiri atas kerak benua dan samudra. Yang kedua lapisan sima, memiliki unsur silikon dioksida dan magnesium oksida, memiliki ketebalan 65 km, memiliki sifat yang lebih elastis. Letaknya di bawah lapisan sial. Penyusun litosfer. Yang pertama, batuan beku yang terbentuk dari magma yang membeku, bersifat homogen, kompak, dan tidak ada lapisan. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan yang mengendap dari pecahan atau butiran batuan lain yang melapuk, contohnya breksi, konglomerat, dan pasir. 3. Batuan metamorf, terbentuk dari batuan asli yang mengalami perubahan atau metamorfosis dalam waktu lama karena kimia atau fisik, contohnya marmer, kuarsit, dan gneis. Tenaga geologi, yaitu bentuk bumi paling luar atau litosfer yang memiliki bentuk bermacam-macam atau variasi, contohnya dataran tinggi, dataran rendah, gunung, lembah. Tenaga yang dapat merubah permukaan bumi ada 2. Yang pertama tenaga endogen, yang kedua tenaga eksogen. Endogen yaitu tenaga dari dalam permukaan bumi, dibagi menjadi 3. Yang pertama tektonisme, yaitu tenaga dari dalam bumi yang bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah, yang merubah bentuk dislokasinya. Gerak tektonisme ada 2. Yang pertama epirogenesa atau atas. Dalam waktu lama, pada wilayah yang luas, pergerakannya lambat. Yang kedua orogenesa atau bawah. Dalam waktu yang singkat, pada wilayah yang sempit. Batas lempeng tektonisme. Batas lempeng ada 3, yaitu divergen atau lempeng yang saling menjauh, menyebabkan lembah, palung, dan lain-lain. Yang kedua konvergen, yaitu lempeng yang saling bertemu atau bertabrakan, menyebabkan adanya gunung, dataran tinggi, bukit, dan lain-lain. Yang ketiga sesar, yaitu lempeng yang bergeraknya saling bergesekan. Vulkanisme, yaitu tenaga yang disebabkan dari pergerakan magma. Jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu intruksi magma dan ekstruksi magma. Intruksi magma yaitu tenaga yang disebabkan karena pergerakan magma yang terjadi di dalam bumi. Gerakannya menyisip di lapisan-lapisan dan memotong lapisan bumi. Macamnya ada batolit, silakolit, gang, dan diatrema, menghasilkan mineral dan bahan tambang. Ekstrusi magma yaitu pergerakan magma yang sampai ke permukaan bumi, membawa kandungan mineral seperti lava, lahar, eflata, ekalasi, menyuburkan tanah, dan dapat merusak yang terkena letusan. Seisme yaitu getaran karena pergerakan lempeng atau gempa bumi. Jenisnya ada 3. Yang pertama tektonik, pergerakan lempeng secara mendadak. Yang kedua vulkanik, pergerakan magma atau erupsi gunung meletus. Yang ketiga letusan karena pergerakan batuan. Eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi, dibagi menjadi 4. Yang pertama pelapukan.
Pelapukan yaitu proses hancurnya batuan yang ada di bumi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelapukan mekanis, disebabkan oleh suhu. Dia berubah bentuk tetapi tidak berubah sifatnya. Yang kedua, pelapukan kimiawi, disebabkan oleh proses kimia, yaitu hujan. Yang ketiga, pelapukan biologis, disebabkan oleh makhluk hidup. Kedua, ada erosi, yaitu proses mengikisnya lapisan batuan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, erosi air, yaitu proses mengikisnya oleh pergerakan air, oleh air hujan, air sungai, dan air laut atau abrasi. Yang kedua, erosi angin atau deflasi karena tenaga dari angin. Yang ketiga yaitu erosi gletser, pergerakan gletser atau lapisan es di kutub. Yang ketiga, sedimentasi. Sedimentasi yaitu proses mengendapnya batuan dari erosi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, sedimentasi fluvial, air sungai. Yang kedua, sedimentasi ailoin dari angin. Yang ketiga, sedimentasi marin dari gelombang laut. Yang keempat, mass wasting, yaitu batuan yang bergerak atau berpindah. Fenomena geosfer yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang ada di sekitar bumi sebagai pelindung dari sinar matahari dan benda angkasa, tempat terjadinya badai, angin, dan lain-lain. Kandungan atmosfer ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kloroflorokarbon, xenon, dan metana. Lapisan atmosfer paling dalam ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Troposfer, ketinggiannya 0 sampai 12 kmdpl. Tempat terjadinya cuaca, iklim, hujan, badai, angin, dan lain-lain. Tempat terkumpulnya gas sekitar 75%. Stratosfer, ketinggiannya 12 sampai 60 kmdpl, sebagai tempat lapisan ozon sekitar 20 sampai 35 kmdpl, sebagai pelindung dari sinar UV matahari, sebagai tempat lapisan isotermal sekitar 12 sampai 20 kmdpl, sebagai tempat lapisan inversi sekitar 20 sampai 60 kmdpl, sebagai jalur pesawat terbang. Batas antara troposfer dan stratosfer dinamakan tropopause. Mesosfer, ketinggiannya 60 sampai 80 kmdpl, memiliki suhu minus 100 derajat Celcius untuk melindungi dari benda angkasa. Batas stratosfer dan mesosfer dinamakan stratopause. Termosfer, ketinggiannya 80 sampai 500 kmdpl, memiliki suhu minus 40 derajat sampai 5 derajat Celcius. Tempat terjadinya ionisasi gas oleh sinar matahari, dapat terjadi aurora. Batas mesosfer dan termosfer dinamakan mesopause. Dan yang terakhir ada eksosfer, memiliki ketinggian lebih dari 500 kmdpl, memiliki kandungan utama hidrogen, dan sebagai tempat satelit. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi udara pada suatu wilayah dengan lingkup kecil yang terjadi secara singkat, memiliki sifat berubah-ubah. Iklim yaitu kondisi rata-rata cuaca pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama, memiliki sifat yang tetap. Unsur ada 7, yaitu cahaya matahari, suhu, tekanan udara, angin, kelembapan udara, awan, dan curah hujan. Klasifikasi iklim dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklim matahari. Dilihat dari garis lintang suatu negara, mulai dari 0 lintang utara disebut dengan tropis, 23,5 lintang utara disebut dengan subtropis, 40 lintang utara disebut dengan sedang, 66,5 disebut dengan dingin, dan 90 derajat lintang utara. 2. Iklim Junghun diukur dari ketinggian 0 meter zona panas, 600 meter zona sedang, 1500 meter zona sejuk, dan 2500 meter zona dingin.
Yang ketiga, iklim Ferguson diukur berdasarkan curah hujan. Cara menghitungnya, Q sama dengan bulan kering dibagi bulan basah dikali 100%. Bulan basah lebih dari 100 mm, bulan lembab 60 sampai 100 mm, bulan kering kurang dari 60 mm. Awan yaitu sekumpulan uap air yang mengembun di atmosfer. Bentuk awan ada 3, cirrus seperti rambut, cumulus seperti tumpukan, stratus seperti lapisan. Jenis awan ada 3. Yang pertama, tinggi atau cirro, ketinggiannya 7.000 sampai 1.300 meter. Yang kedua, tengah atau alto, ketinggiannya 2.000 sampai 7.000 meter. Yang terakhir ada rendah, ketinggiannya kurang dari 2.000 meter. Awan tinggi atau cirro ada cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Awan tengah atau alto ada altocumulus dan altostratus penyebab gerimis. Awan rendah ada stratocumulus dan stratus. Stratus penyebab kabut. Awan naik ketinggian 0 sampai 13 km. Ada nimbus stratus penyebab hujan, cumulus nimbus penyebab hujan guntur atau halilintar. Fenomena geosfer yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air, bentuk air, dan lokasi air yang ada di bumi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Siklus hidrologi, sirkulasi air, perjalanan air, perubahan bentuk air, dan lokasi air. Tahapan hidrologi ada 9. Yang pertama, evaporasi, penguapan air secara langsung oleh sinar matahari terjadi di sungai, danau, laut. Yang kedua, transpirasi, penguapan pada tumbuhan melalui daun atau stomata. Yang ketiga, evapotranspirasi, penguapan air secara langsung ditambah penguapan melalui tumbuhan. Keempat, kondensasi, yaitu proses penguapan uap air menjadi awan. Yang kelima, adveksi, yaitu proses pergerakan awan oleh angin. Keenam, presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan. Yang ketujuh, runoff, yaitu aliran air hujan yang ada di permukaan bumi. Yang kedelapan adalah infiltrasi, yaitu masuknya air ke dalam tanah. Yang kesembilan yaitu perkolasi, pergerakan air di dalam tanah. Siklus hidrologi ada 3. Yang pertama, siklus pendek meliputi 1, 4, dan 6. Yang kedua, siklus sedang memilih antara 1, 2, 3, lalu ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9. Lalu siklus yang panjang 1 sampai 9 terjadi di daerah gletser sehingga ditambah tahap gletser. Hidrogen yaitu segala bentuk air perairan yang ada di bumi. Ada 2 jenis perairan di bumi. Yang pertama, perairan darat, yaitu massa air yang tergenang atau mengalir di daratan. Yang kedua, perairan laut, yaitu semua air yang ada di lautan, memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan perairan darat. Perairan laut yang pertama berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, laut ingresi karena penurunan dasar laut. Yang kedua, laut transgresi karena naiknya air laut secara perlahan. Yang ketiga, laut regresi karena pengendapan lumpur menjadi darat. Yang kedua, berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, zona litoral, garis pantai atau 0 meter. Yang kedua, zona neritik, kurang dari 200 meter dari garis pantai. Yang ketiga, zona batial, sampai dengan 1800 meter. Yang terakhir, zona abisal, lebih dari 1800 meter.
Yang ketiga, wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, laut teritorial. Yang kedua, landasan kontinen. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dan yang keempat, laut bebas. Perairan darat yang pertama sungai, yaitu aliran air tawar dari pegunungan menuju laut. Jenis sungai yang pertama berdasarkan sumber, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Yang kedua berdasarkan letak, hulu, tengah, hilir. Yang ketiga berdasarkan volume, dibagi menjadi 3. Yang pertama sungai episodik, airnya selalu ada saat musim hujan. Yang kedua periodik, airnya selalu ada. Yang ketiga epermal, air sedikit saat musim hujan. Yang kedua danau, yaitu cekungan atau lembah yang berisikan air. Syaratnya memiliki gelombang, memiliki perbedaan suhu, airnya tidak ditutupi oleh vegetasi. Macam danau ada 6. Yang pertama danau tektonik, yang kedua danau vulkanik, yang ketiga danau tektovolkanik, yang keempat danau kars, yang kelima danau glasial, dan yang terakhir danau buatan. Rawa yaitu wilayah genangan air atau basah karena lebih rendah dibandingkan sekelilingnya, mengandung air sehingga tanah bersifat asam, tidak mengalami pasang surut. Macam rawa ada 2. Yang pertama, rawa yang selalu tergenang air, tidak pernah kering, dan tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Yang kedua, rawa yang tidak selalu tergenang air, memiliki pergantian air oleh laut atau pasang, tidak terlalu asam, dan terdapat makhluk hidup yang bisa hidup di sana. Air tanah, air yang berada di bawah permukaan tanah karena adanya resapan air hujan melalui rongga atau ruang tanah. Kelebihan air tanah, yang pertama lebih steril dari kontaminasi, yang kedua suhunya stabil, yang ketiga persediaan banyak walaupun kemarau. Macam air tanah ada 2. Yang pertama air tanah dangkal atau akuifer bebas disebut freatik, yaitu terletak di atas batuan kedap air, kedalamannya 15-30 meter, contohnya sumur. Air tanah dalam atau akuifer tertekan, yaitu artesis, terletak di bawah freatik.